Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Gilang Permadi dengan NPM 2478203, dimana kita akan membuat kuis 1 itu open ended project dan topik modern AI. Nah, deskripsinya itu seperti ini. Pemilihan topik dan proyeknya itu ada 3. Yang pertama tuh study body, yang kedua writing assessment atau asesmen penulisan, yang ketiga research and planning, perencanaan riset. Nah, kita disuruh mengumpulkan 2 hal seperti inilah, kayak video hands on yang sekarang kita buat. Nah, menunjukkan proses integrasi Anda dengan AI secara real time, perlihatkan prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana Anda merevisi prompt tersebut jika hasilnya kurang memuaskan. Tunjukkan bagaimana prototipe hasil kerja dan start alur berpikirnya. Terus video pun seperti inilah. Kita mau yang pertama itu bentar. Nih, fokus utama saya itu saya ngambil yang saya akan melakukan simulasi yang di penggunaan AI itu yang sebagai study buddy atau rekan belajar ya, untuk membantu memahami jurnal ilmiah. Nah, fokus utama saya untuk hanya pada hasil akhir, tetapi dapat proses atau workflow khususnya bagaimana saya melakukan interaksi prompt untuk meningkatkan kualitas output AI. Coba nanti udah bener belum sih? Oke. Kita lanjut ke mana tadi? Ini ya. Nah, kita ke ini ya, ke GPT. Aduh, hujan lagi. Kita ke GPT, kita pilih GPT-nya. Terus kita masukin yang saya dapat dari ini ya. Nih, yang dari pokoknya saya tuh menggunakan sebuah jurnal. Saya udah buat jurnal tentang artificial intelligence di bidang kesehatan. Oke, kita open di sini. Aduh, udah nggak bisa yang ini. Oh, kita pakai ini aja ya, pakai Gemini aja. Gemini, soalnya di situ limit. Kita pakai Gemini aja. Upload file, open. Nah, yang kayak gini nih pakainya sih ya, output masih mana sih, preview. Nah, ini jurnal yang saya pakai seperti ini, ada table studinya. Oke. Nah, fokus utama saya itu bukan hanya pada hasil akhir, tetapi pada proses atau workflow, khususnya bagaimana saya melakukan interaksi prompt untuk meningkatkan kualitas output AI-nya. Nah, saya menggunakan sebuah jurnal itu kayak yang artificial intelligence di bidang kesehatan. Nah, lalu saya akan yang pertama itu merangkum isi jurnal, yang kedua mengekstrak informasi ke dalam bentuk tabel, yang ketiga membuat soal kuis, dan yang keempat melakukan evaluasi terhadap hasil AI. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk memahami bagaimana teknik prompt engineering dapat mempengaruhi kualitas jawaban yang diberikan oleh AI. Nah, kita ke tahap pertama ya. Nah, sebelum kita nge-prompt ini, kita balik ke sini dulu ya, yang ke abstrak ini, apa sih namanya? Review ini. Nah, sebelum saya meminta AI untuk merangkum, saya akan mencoba mengisi teks secara manual dulu ya. Nah, dari teks di abstrak ini saya melihat bahwa topik utama adalah penggunaan artificial intelligence dalam bidang kesehatan. Nah, ada beberapa poin penting yang bisa saya identifikasi secara kasar. Nah,
AI digunakan untuk diagnosis menggunakan machine learning, memberikan manfaat dalam efisiensi, namun ada tantangan seperti privasi dan etika. Nah, langkah ini penting agar saya bisa membandingkan hasil AI dengan pemahaman saya sendiri. Oke, kita lanjut ke AI. Sabar, ini udah benar belum? Takut nanti salah lagi. Kelas. Oke. Yang pertama kita minta ringkaskan jurnal ini ya, misalnya. Apa outputnya? Nah, dia memberikan, ini cukup. Dia langsung kayak gini ya kalau yang di Gemini. Nah, coba kita bandingkan sama yang AI, yang GPT ya. Coba GPT. Kita bandingin dulu sama yang GPT, apakah sebanyak yang di ini, apa namanya, nggak usah dibandingin ya, agak ribet sih kayaknya. Kalau langsung aja. Nah, dia udah langsung, kalau kita cuman ringkaskan jurnalnya dia udah agak lengkap sih sebenarnya, tapi cuman sedikit kan, kayak cuman ringkasin. Nah, dari hasil prompt ini masih terlalu umum. AI hanya memberikan gambaran singkat tanpa struktur yang jelas. Dari sini saya menyadari bahwa prompt yang terlalu sederhana tidak cukup untuk menghasilkan output yang berkualitas. Nah, coba kita nge-prompt lagi yang minta kita poin ya. Misalnya kita ringkaskan jurnal ini dalam 5 poin utama. Coba ya. Dia keluarnya kayak mana? Nah, ringkasannya seperti ini. Beda nggak dia? Kalau yang ini lebih apa namanya? Lebih banyak sih. Ini ada ininya. Ini juga ada sih sebenarnya. Yang ini sama aja. Nah, ini aneh nih yang di sini. Kalau kita cuma minta ringkaskan jurnal ini, dia ngasihnya ada banyak definisi dan tujuan. Beda sih, ini kayak lebih ringkas, ininya lebih yang agak lebih banyak aja. Nah, kelihatan kan bedanya. Dia tuh pada tahap ini hasilnya sudah mulai membaik karena informasi disajikan dalam bentuk poin. Nah, namun saya melihat beberapa kelemahan, tidak adanya pembagian kategori yang jelas, terus masih terlalu ringkas, tidak menunjukkan hubungan antar informasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun format berubah, kualitas informasi masih perlu ditingkatkan. Nah, coba kita nge-prompt lebih dalam lagi ya. Coba misalnya ringkaskan jurnal ini dalam format, misalnya yang pertama itu latar belakang, terus metodologi, terus hasil, terus kesimpulan. Nah, sama kita minta gunakan bahasa sederhana. Enter. Apa yang keluar outputnya? Nah, langsung keluar ya. Langsung ngasih apa yang kita mau, dia langsung keluar. Nah, di tahap ini outputnya menjadi jauh lebih baik karena
saya bisa melihat informasi lebih terorganisir, setiap bagian memiliki fungsi yang jelas, lebih mudah dipahami dibandingkan sebelumnya. Ini hasilnya metodologi latar belakangnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa menambahkan struktur prompt yang sangat berpengaruh terhadap kualitas output nih, coba. Nah, ini lebihnya kan ini udah agak lumayan. Nah, ini di sini yang lebih agak inilah. Coba kita minta lebih dalam lagi ya. Ringkaskan jurnal ini dengan format sebelumnya. Kita minta tambahkan contoh penerapan AI di dunia nyata. Nah, ini kan belum ada. Kalau kita sekarang mintanya kan ada tambahan nih di dunia nyata tuh apa. Nah, di sini kan belum dikasih tahu kan. Coba kita minta apakah dia ngasih tahu. Nih, ini yang sebelumnya. Hasilnya, nah nih ada nih yang tambahan nih contohnya nih. Berat antibiotik. Ada kesimpulannya segala macam. Kesimpulan tuh dia tuh contoh penerapannya di dunia itu yang di dunia nyata ya, penerapan AI di dunia nyata tuh udah dipakai seperti IBM, Watson of psikologi, terus sama deteksi kanker kulit, Google Health dan DeepMind, terus penemuan antibiotik tuh. Coba kita tanya, apakah benar AI sudah sampai menemukan antibiotik? Coba. Nih kalau kita tipe kayak gini kan menentukan menaklukkan, coba kita dia bisa itu nggak bisa langsung benerin sendiri nggak? Nah, langsung tuh. Oh, ada tuh sejarahnya. Mau ngapain ini saat penting? Nih, dia berikut adalah beberapa tonggakan sejarah penting dalam penemuan antibiotik oleh AI itu. Ada 4 seperti ini. Nah, dengan menambahkan instruksi tambahan, AI tidak hanya merangkum tetapi juga memberikan konteks praktis. Ini meningkatkan kualitas output karena tidak hanya informatif tetapi juga aplikatif. Informatif tuh kayak kita ngasih apa ya? Kayak ngasih apa sih informatif tuh? Kayak ngasih jawaban, tapi kalau yang aplikatif kayak kita tuh itu loh, kayak mengaplikasi kayak kita praktek gitu lah, segala macam. Nah, coba kita kan ini kan dalam bentuk teks ya. Coba kita minta datanya tuh kita ekstrak dulu. Ekstrak informasi menjadi tabel. Kita membuat dia jadi tabel kan. Dengan kolomnya tuh ada di misalnya kita tambahin kita mau apa di kolom tuh, misalnya masalah, terus solusi AI, dampak, tantangannya. Coba kita enter, apakah dia langsung buat tabelnya? Nah, dia langsung buat table tuh. Coba kita lihat nih masalahnya, terus solusi AI-nya apakah sama yang kayak kita cari di jurnal kita, apakah sama. Tuh, dia langsung ngasih nih export ke spreadsheet ini juga, dan dia langsung kalau kita klik ini dia langsung buat di Excel. Ini table ininya. Nah, dia cukup perbedaannya kan cukup signifikan banget kan kalau kita minta seperti ini.
dari output yang pertama yang kita cuma minta rekaskan aja sampai seperti ini. Langsung ada ininya, speed check. Nah, di sini saya mengubah bentuk informasi dari teks menjadi data terstruktur atau yang di tabel ini. Nah, keuntungan dari tabel ini lebih mudah dibaca, lebih cepat dipahami, cocok untuk analisis data. Nah, namun saya juga perlu memastikan bahwa AI tidak salah mengimplementasikan isi jurnal. Nah, kita lihat dulu, jangan misalnya kalau kita minta table, terus tiba-tiba kalian langsung udah dapat kayak gini ya, tanpa membaca langsung kita tempelin ke hasil kita misalnya. Padahal kita belum tentu ini sudah benar atau belum sesuai yang isi jurnalnya. Seperti itu ya, jangan langsung asal pindahin. Yang penting kita analisis dulu ini AI ini sudah benar apa masih bias, seperti itu ya. Terus kita minta contoh aja, kita minta buatkan soal aja, coba buatkan soal 9 pilihan ganda dari materi yang ini, kita materi ini coba ya. Tuh, kayaknya langsung buat kayak gini. Ini pintar banget dia. Nah, langsung di berikutnya, ketika berikutnya tampilan petunjuk. Ini dia nggak ngasih jawabannya ya. Tuh, dia langsung ngasih kayak gini. Gila outputnya. Udah kayak gini. Ini udah oke lah. Tapi kan masih apa sih? Soalnya tuh soal yang dihasilkan tuh masih tergolong dasar. Terus hasilnya menunjukkan bahwa AI cenderung menghasilkan output default jika tidak diberikan batasan yang jelas. Ini kan kita belum ngasih batasan nih, dia outputnya seperti ini. Nah, coba kita kasih ini ya. Duh, sabar, ini udah berapa menit? Udah 17 menit ya. Nah, coba kita langsung ke yang lebih ini lagi. Kita buatkan soal tingkat susah dan sulit berbasis analisis tadi ya, analisis kan dan berikan jawabannya dan penjelasannya. Nah, tadi kan yang di sini kan nggak ada jawaban sama penjelasannya. Coba kita tambahin. Agak lama ini kalau pakai ini. Nah, langsung nih muncul. Nah, seperti ini. Coba kita keluarin dulu dari sini. Dia langsung ngasih ini apa? Dia ngasih apa sih? Dia ngasih ininya nih. Ngasih langsung, kita buka coba ya. Jawab. Oh, tuh langsung ada jawabannya. Terus kayak begini. Oh iya, ada langsung. Nah, coba kita bandingin sama yang mana tadi, yang ini. Ini ada jawabannya belum sih yang ini? Oh, ini juga udah ada jawabannya ternyata. Sorry ya, salah guys. Nah, tapi yang di sini udah ada penjelasannya bukan? Nah, tuh dia tuh ngasih penjelasan juga, jawaban yang benar. Ngasih penjelasannya segala macam seperti itu. Nah, terus ini kan lebih ada penjelasannya. Kalau yang di sebelah sini nggak ada, cuma jawaban doang. Yang di sini jawaban doang kayaknya. Nah, tuh jawabannya doang. Ini udah oke sih begini sebenarnya. Nah, ini kan ini menunjukkan tuh pentingnya kita ini loh, apa sih spesifikasi dalam prompt. Apa yang kita mau kita promptin aja di sini. Jangan ala kadarnya doang, nanti bakal dapetnya juga sesuai yang kalian prompt itu. Nah, nih. Nih, terus saya tuh
melakukan validasi ya. Kan tadi kan saya udah validasi ini kan sesuai yang tadi yang ditentukan. Nah, kayak saya tuh membandingkan hasil AI dengan teks asli untuk memastikan tidak ada distorsi makna. Nah, saya menemukan bahwa meskipun sebagian besar benar, beberapa bagian sederhana secara berlebihan. Beberapa bagian tuh kayak disederhanakan secara berlebihan gitu loh. Nah, terus ini menunjukkan bahwa AI tetap memiliki keterbatasan dan tidak bisa sepenuhnya dipercaya tanpa verifikasi. Nah, makanya kan saya bilang tadi yang pasti tabel ini, kalau misalnya kamu orang minta tabel, kalian minta tabel tuh di kalau kita nggak paham tuh dibaca dulu apakah sudah benar ini data yang valid atau tidak. Nah, oke, kayaknya cukup sekian sih kayaknya. Dari seluruh proses ini saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kualitas output AI sangat dipengaruhi oleh kualitas prompt ya, sudah jelas memang. Nah, kedua, iterasi adalah bagian penting dalam prompt engineering. Tanpa iterasi, hasil yang didapat cenderung biasa saja. Nah, ketiga, AI sangat membantu dalam efisiensi tetapi tetap memerlukan human in the loop untuk memastikan akurasi. Keempat, dengan struktur prompt yang baik, AI dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang sangat powerful. Nah, sebagai penutup, penggunaan AI sebagai study buddy sangat membantu dalam memahami materi kompleks seperti jurnal ilmiah. Nah, namun penggunaan harus tetap kritis dan tidak langsung menerima hasil dari AI tanpa evaluasi. Jadi jangan langsung diterima ya tanpa kalian evaluasi lagi. Nah, cukup sekian video dari saya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.